Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhwat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji asma-asmanya yang mulia, mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengannya ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk menyerap setiap pelajaran atau hikmah yang terdapat dalam majelis ini. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan yang lalu tentang poin terakhir dari asma Allah Al-Azim. Asma Allah Sang Maha Agung, yaitu manfaat beriman kepada asma yang satu ini. Tentunya banyak sekali manfaat beriman kepada asma Allah Al-Azim. Di antaranya di sini yang pertama, berserah diri kepada Zat yang Maha Agung seraya mentauhidkannya dalam ibadah. Nah, menambah tawakal kita, menambah serah diri kita kepada Allah Al-Azim, di mana juga tentunya hal itu diikuti dengan kemurnian kita dalam mentauhidkannya saat beribadah kepadanya. Yang kedua, menjauhi syirik dan menafikan atau menolak adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Al-Azim yang Maha Agung, yang tidak ada keagungan makhluk apapun itu menandinginya. Jangankan untuk menandinginya, untuk mendekati keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala saja tidak ada tentunya dari makhluknya. Seagung-agungnya makhluk, seagung-agungnya raja dunia, pasti ada sisi-sisi lemahnya, pasti ada sisi-sisi gelapnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim yang Maha Agung tentunya, yang tidak ada yang mendekati apalagi menandingi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, beriman kepada asma yang satu ini akan lebih menjauhkan diri kita dari syirik kepadanya. Yang ketiga, mengagungkan perintah-perintah Allah juga serta larangannya, karena pengagungan terhadap Zat yang Maha Agung
itu mengharuskan kita untuk mengagungkan pula amr dan nahinya, perintah dan larangannya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita suatu ibadah, maka kita mengagungkan ibadah tersebut. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan kita berhaji meskipun sekali seumur hidup. Semua ibadah-ibadah, semua perintah-perintah tersebut agung di mata kita karena datang dari perintah Sang Maha Agung. Agung di hati kita, agung di mata kita. Begitu pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agung dalam artian menjadikan ketakutan pada diri kita untuk mendekati larangan-larangan tersebut, apalagi mengerjakannya, apalagi melabraknya. Keagungan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bahkan dosa kecil itu menjadi besar di mata kita karena pengagungan kita kepada Allah. Sebagaimana wasiat salah seorang salaf, bahwasanya jangan melihat kecilnya suatu dosa atau disebutnya suatu dosa sebagai dosa kecil, akan tetapi ingatlah ya, siapa yang kalian maksiati, siapa yang kalian larang, siapa yang kalian langgar aturannya. Dengan demikian kita akan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bagaimana kita menghayati doa istiftah sebelum membaca Al-Fatihah, ketika dicontohkan oleh Nabi SAW, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allah, bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, ya, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan arah timur dan arah barat ya. Kemudian menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan ya, ini juga bagian dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ya, mengaplikasikan, ketika kita menginstal Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita, tidak hanya berupa bacaan rutin setiap hari, tidak hanya berupa hafalan ya, setiap hari sebagaimana anak-anak pondok, bukan, akan tetapi menerapkannya. Artinya ya, di antara bentuk tadabbur dan juga tadabbur terhadap Al-Quran adalah menegakkan perintah-perintah Allah di dalamnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bagian dari menerapkan atau menegakkan atau mengagungkan Al-Quran maupun Sunnah. Juga tidak mendahulukan pendapat pribadi dari Al-Quran dan Sunnah ya, tidak mendewakan akal, tidak mendahulukan logika. Ini bagian dari pengagungan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun kita ya, tidak mengerti atau kurang paham terhadap satu ayat, terhadap satu sunnah atau hadis, maka yang kita tuduh atau yang kita ya perlu evaluasi adalah pemahaman kita, bukan ayat yang bermasalah bagi pemahaman kita, tapi justru pemahaman kita yang kita perlu perbaiki, perlu kita evaluasi. Karena tidak ada sharih Al-Quran
tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran ya, yang bertentangan dengan logika yang lurus, dengan pemikiran yang sehat. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan hal itu. Begitu pula sunnahnya. Tidak ada satu sunnah Nabi pun alaihissalam yang bertentangan dengan akal sehat ataupun logika yang lurus. Pasti yang bermasalah pemahaman kita, logika kita, ya, itu yang harus kita perbaiki ketika kita mendapati satu ayat ataupun satu hadis yang seolah-olah sulit dicerna oleh diri kita. Nah, kemudian manfaat berikutnya yaitu mengagungkan pula syiar-syiar Allah, baik ritual ibadah, waktu maupun tempatnya serta hukum aturannya, seperti yang dicontohkan tadi. Ritual-ritual ibadahnya, salat, zakat, puasa ataupun hajinya, ataupun amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kemudian waktu-waktunya, waktu yang Allah istimewakan. Waktu Ramadan, 10 terakhir Ramadan, awal-awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, atau bulan-bulan hurum, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan bagi kaum muslimin memulai perang di dalamnya. Ini adalah bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah, berkenaan dengan waktu, berkenaan dengan tempat. Maka kita ya, punya tempat-tempat yang utama dalam Islam, dalam syariat Allah. Umumnya adalah kota Mekah dan Al-Madinah, juga ya, kota Al-Quds yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya ke dalam pangkuan kaum muslimin ajilan ghaira ajil, secepatnya, dan Allah menjaga penduduknya dari pertumpahan darah maupun hal-hal yang juga menyakitkan bagi kita. Amin. Ini bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah berupa tempat. Lebih khusus lagi ketika berbicara di Mekah, ada namanya hududul haram, yaitu batasan-batasan yang diharamkan di dalamnya ya, memburu binatang buruannya, atau mencabut atau memangkas pepohonannya yang tumbuh dengan sendirinya, bukan yang ditanam, dan lain-lain, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Kemudian di Mekah lebih khusus lagi, misalnya sekitar Ka'bah, kemudian di Masyairul Haram seperti di Mina, Muzdalifah maupun di Arafah. Ini bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan, tempat-tempat yang punya juga tempat di hati kita, tempat-tempat yang dimuliakan yang harus ada tempat di hati kita, karena ini bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah yang secara otomatis juga merupakan pengagungan kita kepada Allah Al-Azim, serta hukum dan aturannya ya, mengagungkan syiar Allah, yaitu hukum aturannya juga kita agungkan, termasuk tadi perintah maupun larangannya. Kemudian yang kelima adalah menjauhi segala larangannya, seperti riba, khamr, zina, judi dan sebagainya, sebagai bukti pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu. Juga marah atas kemungkaran adalah bagian dari pengagungan kepada Allah pula.
ketika kita melihat kemungkaran-kemungkaran seperti yang dicontohkan di sini, maka kita bagian dari pengagungan Allah bukan hanya prihatin, sebenarnya kita marah. Juga kemungkaran yang kita lihat yang melewati batas, ya, yang menimpa Masjidil Aqsa, ini juga bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulal kiblatain, kiblat pertama kaum muslimin, maka ini tentunya juga menyulut kemarahan kita. Namun la haula wala quwata illa billah, tentunya kelemahan kita, ketidakberdayaan kita keluhkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bentuk pengingkaran dalam hati, dan itulah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Maka hendaklah kita sertakan dan tidak kita lupakan hak-hak saudara-saudara kita dalam doa kita, dalam sholat kita, ya, dalam juga barangkali jihad mali kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, itulah sedikit dari manfaat beriman kepada asma Allah Al-Azim, di mana tentunya ini adalah hanya sebagian, bukan keseluruhan dari manfaat beriman kepada asma Allah Al-Azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih kepada asma Allah yang berikutnya adalah Al-Muhaimin, Zat yang maha menguasai. Secara aslinya dikatakan oleh pakar bahasa, makna dari kata ini adalah al-amin, yaitu man amana ghairuhu minal khauf, yang membuat yang lainnya itu merasa aman. Jadi hak di sini sebenarnya adalah hamzah menurut pakar bahasa. Jadi al-muaimin, al-muaimin, ya. Kemudian diganti hamzahnya itu menjadi ha, yang maknanya ar-raqibul hafidh, yang maha mengawasi lagi menjaga. Diartikan di sini sebagai menguasai. Tapi kalau menguasai dalam bahasa Arab juga disebut musaytir, musaytir, yang menguasai. Namun makna musaytir dalam bahasa Arab itu ada sisi ketajamannya atau sisi dalam tanda kutip negatifnya. Menguasai bisa didorong oleh nafsu ingin berkuasa, ingin menunjukkan power dan lain-lain. Tapi kalau al-muhaimin ini menguasai tapi dalam kelembutan, fihi syafaqah wa rahmah. Itu bedanya musaytir dengan muhaimin. Makanya Allah tidak menamakan dirinya musaytir, al-musaytir, tidak, tapi al-muhaimin, maha menguasai tapi dengan penguasaan yang diliputi kelembutan. Sebagaimana orang tua, baik ayah ataupun ibu, kepada anaknya, orang tua laki misalnya, ketika memproteksi anaknya dari pergaulan,
dilihat temannya, kamu tadi jalan sama siapa? Itu anaknya siapa? Ini penguasaan orang tua terhadap anak. Tapi apa maksudnya orang tua di sini? Karena apa? Ingin melindungi anaknya dari pergaulan atau pengaruh yang negatif. Ini namanya muhaimin, bukan musaitir. Karena di dalamnya diliputi oleh apa? Kelembutan. Ya. Ada tanggung jawab di situ. Ya. Ada keinginan atau cita yang ingin dibentuk di balik sikap dan tindakan tersebut. Begitu pula seorang ibu ketika menanyakan kepada anaknya hal yang sama, ya, atau melarang anaknya pergi ke sini atau ke sana, berteman si A atau si B, itu menguasai, tapi penguasaan karena didorong oleh apa? Hal-hal yang positif itu tadi. Muhaimin juga penguasaan di sini juga penguasaan Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini. Kepada alam semesta sehingga berjalan seperti yang Allah kehendaki. Dikuasai oleh Allah dengan kekuasaan yang penuh kelembutan. Tidak usah menyangkut alam semesta, menyangkut diri kita sendiri saja. Karena muhaiminnya Allah, adakah di antara kita yang ketika tidur, ketika hendak tidur, oh saya harus menyetel jantung saya, harus detakannya sekian sebelum tidur. Saya mau tidur 5 jam atau 6 jam malam ini. Ya. Kemudian saya setel detak jantung saya sekian. Kemudian juga kerja ginjal saya harus begini, harus begitu. Ada yang begitu? Karena kita punya al-muhaimin, kita pasrahkan itu kepada Allah. Cukup apa? Kita baca doa. Kita baca doa mau tidur, yang semuanya bukan hanya bismillahirrahmanirrahim ya, bukan hanya itu. Allahumma wada'tu laka jambi misalnya. Doa itu yang sangat ya detail, di situ disebutkan, ya Allah, aku letakkan ya sisiku, aku pasrahkan kepadamu perkaraku, dan seterusnya. Di situ ada pelimpahan urusan kita dalam tidur itu tadi. Kita tidak mengurus ya detailnya, kita pasrahkan kepada al-muhaimin yang menguasai diri kita. Ya, aliran darah kita ke jantung, ke otak, ke mana. Ketika kita tidur, kita pasrahkan kepada al-muhaimin. Ketika pasangan suami istri menginginkan keturunan anak, adakah yang takut? Waduh, ya, saya takut nanti keluarnya anaknya kita itu kucing misalnya. Ada yang begitu? Tak ada, dalam khayal pun tidak terlintas itu. Karena kita punya al-muhaimin. Ketika nutfah bertemu dengan ya indung telur, ya ovum, maka dipastikan yang akan keluar juga manusia, kecuali yang bermain dan menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala atau sunan kauniyahnya. Nah, adapun yang berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka taunya beres. Yang penting lakukan sebabnya, pasrahkan kepada al-muhaimin. Begitu pula, adakah di antara kita yang menanam pisang kemudian tumbuh mangga, atau sebaliknya, kita menanam
mangga kemudian tumbuhnya sirsak misalnya. Tidak ada. Semua ini yang ngatur siapa? Al-Muhaimin, yang maha menguasai. Tapi penguasaannya sekali lagi dengan kelembutan. Nah ini. Tapi tidak ada kaitannya dengan caleg ya. Nah, bukan promosi. Lah, kita berbicara asmaullah. Nah, al-Muhaimin itu tanpa al. Itu makhluk tanpa al. Nah. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah sepintas makna al-Muhaimin pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya sebutkan di sini perkataan mutiara berkenaan dengan asma Allah al-Muhaimin. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, bahwa makna al-Muhaimin asy-syahidu ala khalqihi bi'amalihim, yaitu zat yang menyaksikan perbuatan-perbuatan makhluknya, dalam artian juga raqibun alaihim, yang mengawasi mereka, sebagaimana firman Allah wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Sedangkan Al-Halimi rahimahullah menyatakan makna al-Muhaimin adalah la yanqusu lil muti'ina yaumal hisabi min ta'atihim syai'a fala yuthibuhum alaihi li'anna ath-thawaba la yu'jizuh wala huwa mustakrah alaihi fayahtaju ila kitmani ba'dil a'mali aw jahdiha. Bahwasanya makna al-Muhaimin adalah zat yang tidak mengurangi pada hari hisab pahala atau ketaatan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, sehingga sampai tidak memberikan balasannya, karena Allah tidak rugi apapun. Allah juga tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Makanya sekali lagi di sini dikatakan makna al-Muhaimin bahwasanya Allah memberikan atau tidak mengurangi pahala orang-orang yang taat. Apa untungnya mengurangi pahala si A atau si B? Bagi Allah Subhanahu wa taala al-Muhaimin. Begitu pula tidak ada yang bisa menekan atau memaksa Allah Subhanahu wa taala sehingga butuh disimpan atau dirahasiakan beberapa amalan hambanya. Tidak ada yang bisa menekan Allah Subhanahu wa taala, apalagi memaksanya dalam membalas kebaikan hambanya. Wa laisa bibakhilin fayahmiluhu istiktsarus thawab idza kathratil a'mal. Juga Allah Jalla Jalaluh maha suci dari sifat bakhil, sifat kikir dalam membalas pahala bagi hambanya. Oh, ini kebanyakan, sudah dilipat gandakan 10. Maka Allah berjanji akan melipat gandakannya sampai 100, sampai 700, sampai tak terhingga. Maka tidak ada kemudian dikurangi sedikit saja pahalanya karena yang lain takut tidak kebagian. Allahu Ghaniyun Hamid. Tidak ada ini dalam kamus Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Naam. Wala yalhaquhu naqsun bima yuthibu fayahbas ba'dahu. Dan juga ketika Allah melipat gandakan pahala hambanya, tidak kemudian menjadi kurang perbendaharaannya ya, sehingga butuh ditahan sebagian atau dilepas sebagiannya.
li'annahu laisa muntafi'an bimulkihi, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengambil manfaat dari kekayaannya. Kekayaannya itu Allah berikan kepada hambanya. Hatta idza nafa'a ghairahu bihi zala intifa'uhu bi nafsihi. Sebagaimana makhluk, kalau pada makhluk ya, ketika kepunyaannya diambil atau dipakai, dimanfaatkan oleh orang lain, ada ketakutan akan habis kepunyaannya itu. Ini pada makhluk, tapi bagi Allah tidak berlaku. Begitu pula sebaliknya, wa kama la yanqusul muti'u min hasanatihi syai'an la yazidul 'usata 'ala majtarahuhu minas sayyi'ati syai'a. Tadi Allah tidak mengurangi pahala orang yang memang berhak mendapat pahala. Begitu pula Allah tidak mendorong, tidak menambah, tidak membebani, tidak kemudian menjerumuskan atau menjatuhkan orang-orang yang berbuat maksiat atau pelanggaran-pelanggaran. Ini pelanggarannya 10, maka kemudian biar tambah susah ini orang, jadikan 100. Tidak ada dalam kamus Allah. Bahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi alaihissalam, di antara bonus yang Allah berikan kepada umat ini, kalau berupa kebaikan sudah ada niatnya, itu dicatat sebagai 1 pahala, dilakukan jadi 10. Tapi kebalikannya, kalau keburukan berupa niat, tidak dicatat. Kalau terjadi, dilakukan, ya, niat jahatnya, niat buruknya itu cukup 1 dosanya. Inilah ya, makna juga dari Al-Muhaimin. Kemudian saya lanjutkan sedikit perkataan Al-Halimi tadi, fayaziduhum iqaban ala mastahaqquhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan hukuman di atas yang seharusnya. Ini tidak akan dilakukan oleh Allah, tidak bakal dilakukan oleh Allah, li'anna wahidan minal kadhib wadh-dhulm ghaira jaiz alaihi. Karena 1 dusta, 1 kezaliman saja itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan tentang uqubah, tentang hukuman bagi orang-orang pendosa, Allah katakan jazaan. Apa makna jazaan? Balasan. Kamu berbuat 1, nih 1 juga hukumannya. Kamu berbuat kesalahan 10, nih juga 10 balasan, jaza. Ya. Fama lam yuqabil minha dzanban lam yakun jazaan. Kalau tidak sepadan antara perbuatan kesalahan dengan hukuman, maka tidak akan disebut sebagai jaza dalam bahasa Arab. Nah, walam yakun wifaqan juga. Jaza'au wifaqa, dalam surah An-Naba Allah sebutkan balasan bagi orang-orang, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina, al-ayah, sampai kemudian jaza'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, yang pas, yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Beda dengan kita yang sampai-sampai dijadikan slogan atau moto bagi orang-orang yang semoga mendapat hidayah. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Stop. Ya Pak ya. Ada yang semacam itu yang menjadikannya sebagai ya, berbeda dengan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik. Begitu pula yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kata Al-Halimi, fadalla dzalika ala annahu la yaf'aluh.
Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan semua itu. Taib. Sedangkan As-Sa'di rahimahullah, guru Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, menyatakan bahwasanya Al-Muhaimin adalah Al-Muttali' ala khafayal umur wa khabayas sudur alladzi ahata bi kulli syai'in ilma, yaitu zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan rahasia-rahasia di dada, ya. Sebagaimana tadi rahasia di dada orang yang hendak tidur, kecepatan jantungnya berapa, kemudian aliran darahnya juga berapa, dan seterusnya. Itulah makna Al-Muhaimin. Kemudian juga bagian dari makna Al-Muhaimin itu mengandung dua unsur penting, yaitu al-ilmu wal qudrah, ilmu dan kemampuan atau kekuasaan. Unsur makna daripada Al-Muhaimin bahwasanya penguasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha menguasainya itu dengan ilmu dan kekuasaan atau keperkasaan al-qudrah. Nama ini, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, disebut berkaitan dengan Allah hanya satu kali. Disebutkan sebagai asma Allah hanya satu kali di akhir-akhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Nah, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, Maha Raja yang maha suci, yang maha pemberi keselamatan juga keamanan, lagi maha menguasai. Tetapi nama ini juga Allah pakai untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran. Di antara sifat atau kelebihan Al-Quran adalah sebagai muhaimin. Diartikan penutup di situ, oleh sebagian diartikan juga apa? Penjelas ataupun pelengkap yang kitab-kitab lain tidak ada dalam Al-Quran. Keterangan-keterangan yang kurang dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, ada dalam Al-Quran. Itu juga makna muhaimin, yang menguasai atau membackup ulang seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, maupun suhuf Ibrahim dan Musanya. Semua itu sekali lagi makna dari muhaimin yang disebutkan sebagai sifat dari Al-Quran atau nama lain dari Al-Quran. Tapi ketika disebutkan atau ditujukan asma ini kepada Allah dengan memakai al, nah ini pentingnya al-ta'rif dalam bahasa Arab. Asma Allah Al-Muhaimin itu disebutkan dengan alif lam. Sedangkan ketika Allah menyebut Al-Quran sebagai muhaimin itu tanpa al. Tanpa al.
Sementara jamaah yang dirahmati oleh Allah, menurut sumber yang lain, di sini dari Ibnul Qayyim dalam Al-Kalimut Thayyib, makna al-muhaimin selain tadi, yakni Ar-Raqib Asy-Syahid, yang maha menyaksikan, maha mengawasi, juga mengetahui, Al-Alim bikulli syai', juga yang mengetahui segala sesuatu, juga Al-Qadiru ala kulli syai', yang maha kuasa atas segala sesuatu, atas segala makhluknya. Ini juga makna daripada Al-Muhaimin menurut Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian maknanya juga adalah penguasaan yang mengandung rahmat dan kasih sayang atau kelembutan. Sudah disebutkan juga tadi. Ini yang keempat menurut Ibnul Qayyim rahimahullah. Lalu juga sebagai Al-Muhafiz, sebagai zat yang menjaga. Makna daripada Al-Muhaimin, sebagaimana penjagaan tadi, contohnya orang tua terhadap anaknya, penjagaan ya pemilik terhadap rumahnya, terhadap kendaraannya, terhadap yang lain, itu namanya muhaimin. Namun tanpa al, tanpa alif lam. Kemudian makna juga al-muhaimin adalah al-mubdid, atau ya yang apa ya istilahnya, yaitu yang menerapkan sesuatu dan mengawasi jalannya. Menerapkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menerapkan sunan kauniyah, menerapkan setiap benda langit pada orbitnya berjalan. Nah, kenapa di antara kita tidak ada yang khawatir ketika tidur bumi dan bintang misalnya bertabrakan, atau bulan dengan bintang bertabrakan sehingga kita ikut goyang? Karena kita yakin kepada Al-Muhaimin yang maha menguasai itu semua dengan kelembutan, bahwa tidak akan terjadi itu, bahwa itu dipastikan tidak akan terjadi karena belum ada tanda-tanda kiamat besar. Makanya kita bisa tidur lelap, bahkan tidak terlintas sekali lagi hatta dalam hayalan kita. Itulah hikmah daripada, atau itulah makna daripada Al-Muhaimin. Juga kata Ibnul Qayyim yang terakhir di sini adalah Al-Muntasir, zat yang memenangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Di antaranya makna di sini terkandung pada ayat di surah Al-Baqarah 276 tadi, ketika Allah berbicara tentang riba yang Allah cabut keberkahannya dan Allah tumbuhkan sedekah, kebaikan pada sedekah. Di sini artinya Al-Muntasir, bahwasanya Allah menangkan dengan begitu pula ketika Allah yuhaimin 'alal mu'minin, Allah mengatur, menguasai kaum mukminin sehingga kemudian mereka menang di akhir babak, baik di dunia, ya, di dunia Allah menangkan nanti di akhir babak kaum muslimin. Begitu pula nanti di akhirat. Bagaimana Allah ceritakan hal ini pada akhir-akhir surah Al-Mutaffifin, ya. Pada akhir surah
al-mutaffifin, bagaimana ketika kaum mukminin alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, ketika duduk santai di atas permadani, di belakang atau di kursi yang empuk, kemudian melihat dari jauh bagaimana orang-orang kafir itu ya, ketika diizinkan oleh Allah untuk melihatnya dari jauh, melihat mereka sedang diazab, beginikah mereka ini dibalas oleh Allah? Itukah balasannya? Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ini makna al-muhaimin, al-muntasir. Ya, ketika Allah berikan kemenangan sekali lagi bagi kaum mukminin di dunia juga nantinya di akhirat, karena penjagaan Allah al-muhaimin atas mereka. Wallahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepadanya, juga kepada Rasulnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.